Oke teman-teman, hari ini kita akan bedah sesuatu yang super penting. Sebuah peraturan baru yang bisa dibilang bakal jadi cetak biru buat wajah pendidikan kita ke depan. Yep, ini dia, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2026. Aturan ini bakal benar-benar mendefinisikan ulang cara kita semua belajar dari level PAUD sampai SMA. Langsung aja, kita masuk ke jantungnya ya. Peraturan ini tuh punya 3 pilar filosofi utama yang kuat banget. Yang disebut di pasal 3, pembelajaran harus berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Dengerin deh, ini bukan sekedar istilah keren, tapi ini adalah pergeseran fundamental tentang gimana seharusnya proses belajar itu dirasakan. Biar kita semua gampang ngikutinnya, pembahasan ini akan kita pecah jadi 5 bagian. Pertama, kita pahami dulu apa sih cetak biru baru ini, terus kita dalami 3 prinsip intinya. Setelah itu, kita intip gimana cara merancang perjalanan belajar, gimana rasanya suasana kelas yang baru, dan yang terakhir, ini yang seru, kita bongkar konsep penilaian yang sekarang jadi kayak kerja tim. Yuk, kita mulai dari bagian pertama, cetak biru baru. Jadi sebetulnya apa sih inti dari peraturan ini dan apa tujuannya? Oke, secara resmi, peraturan ini mengatur yang namanya standar proses. Nah, jangan pusing dulu sama istilahnya. Menurut pasal 1, ini tuh gampangnya adalah kriteria paling dasar tentang gimana proses belajar harusnya berjalan. Tujuannya, ya biar murid-murid kita bisa mencapai kompetensi yang diharapkan pas mereka lulus nanti. Anggap aja ini resep dasarnya. Nah, resep dasar ini, si standar proses ini, dibangun di atas 3 pilar yang logis banget disebut di pasal 2, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Tiga-tiganya ini nyambung satu sama lain dan jadi kerangka kerja buat para guru. Kita bakal lihat satu persatu. Sekarang kita balik lagi ke jantung filosofinya yang tadi kita sebut di awal. Yuk kita lihat lebih dalam, apa sih sebetulnya arti dari 3 prinsip inti ini dalam praktek sehari-hari di kelas? Nah, ini dia penjabarannya yang keren banget. Berkesadaran itu artinya murid jadi ngerti, oh aku belajar ini tuh buat apa sih? Jadi mereka termotivasi dari dalam. Bermakna itu artinya pelajaran nggak lagi cuma teori di awang-awang, tapi beneran nyambung sama kehidupan nyata. Dan mengembirakan, tujuannya simpel, biar kelas itu jadi tempat yang positif, menantang, dan seru, bukan lagi tempat yang bikin ngantuk. Oke, kita lanjut ke pilar pertama dari standar proses, perencanaan. Disinilah semua fondasi untuk pembelajaran yang sukses itu diletakkan. Menurut pasal 5, setiap rencana pembelajaran sekarang wajib punya 3 komponen ini. Nggak bisa ditawar. Harus ada tujuan yang jelas, langkah-langkah buat mencapainya, dan gimana cara ngukurnya. Jadi nggak ada lagi tuh rencana yang dibuat asal-asalan tanpa arah yang pasti. Jadi, poin utamanya di sini, pasal 4 itu menempatkan guru sebagai arsitek dari pengalaman belajar. Gurulah yang mendesain peta perjalanannya, memastikan setiap murid tahu mereka mau kemana dan gimana cara sampai ke tujuan itu. Keren kan? Setelah rencananya matang, sekarang waktunya pelaksanaan. Bagian ini bakal ngejelasin gimana sih rasanya suasana belajar di kelas yang baru dan gimana peran guru juga ikut berubah. Coba deh, bayangin sebuah ruang kelas yang kayak gini. Pasal 9 ini benar-benar ngasih kita gambaran lingkungan belajar yang super dinamis. Bukan lagi guru ngomong sendiri di depan, tapi jadi ekosistem yang interaktif, inspiratif, dan yang penting, ngasih ruang buat kreativitas setiap murid. Dan ini dia, peran guru juga bergeser total. Pendidik itu bukan lagi sekedar penceramah, tapi jadi teladan yang bisa dicontoh. Jadi mentor yang mendampingi murid, dan jadi fasilitator yang menyediakan jalan dan sumber daya. Perannya jadi jauh lebih kaya dan bermakna. Akhirnya, kita sampai di pilar terakhir, dan menurut saya ini yang paling revolusioner. Penilaian. Lupain deh ujian yang bikin stres. Peraturan ini ngenalin penilaian sebagai sebuah proses kerja bareng, alias kolaboratif. Semuanya dimulai dari sini. Pasal 15 ayat 4 bilang, fondasi dari penilaian itu adalah refleksi diri si pendidik sendiri. Prosesnya itu mulai dari dalam, dari introspeksi guru, bukan dari faktor luar. Ini perubahan cara pandang yang luar biasa banget. Tapi pendidik gak sendirian. Nah, pasal 16 bikin lingkaran ini jadi makin luas dan seru. Penilaian itu juga melibatkan teman sesama guru, kepala sekolah, dan yang paling menarik, murid juga diajak ikut serta. Penilaian bukan lagi soal hakim dan terdakwa, tapi jadi sebuah dialog untuk tumbuh bareng. Model ini kuat banget. Umpan baliknya datang dari segala arah. Dari diri sendiri, dari diskusi sama teman, dari arahan pimpinan, dan bahkan dari masukan murid. Ini menciptakan pandangan 360 derajat yang utuh, biar semua bisa terus-menerus jadi lebih baik.
Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, inti dari semua ini adalah untuk membangun sebuah ekosistem pendidikan yang jauh lebih hidup. Sebuah lingkungan di mana semua orang, guru, murid, pimpinan sekolah, belajar dan tumbuh bareng lewat proses yang dinamis, reflektif, dan kolaboratif. Oke, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau sekarang, murid bukan lagi cuma jadi objek yang dinilai, tapi jadi partner aktif dalam prosesnya, kira-kira gimana ya ini bakal mengubah dinamika kelas dan pada akhirnya membentuk masa depan generasi pelajar kita? Coba direnungkan.